Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cardiopulmonary resuscitation atau CPR yang dalam bahasa Indonesia resusitasi jantung paru atau RJP. CPR merupakan tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti nafas karena sebab tertentu seperti serangan jantung, kelelahan atau kesedang. CPAP bertujuan menggantikan pompa jantung yang berhenti dengan kompresi dada untuk membuka kembali saluran atau jalan nafas yang terhimpit atau tertutup sama sekali dengan melakukan beberapa teknik pemijatan atau penekanan pada dada. Dua, syarat CPR yang berkualitas. Ada 6 syarat. Yang pertama, kompresi di titik tengah dada dengan siklus 30 atau 30 kompresi 2 menit dalam 1 menit melakukan 15 kompresi. Yang kedua, kedalaman kompresi 5 sampai 6 cm. Yang ketiga, kecepatan kompresi 100 sampai 120 kali per menit. Keempat, beri kesempatan pada dada untuk mengembang dengan sempurna setelah kompresi. Yang kelima, interupsi minimal. Yang keenam, berikan ventilasi secara edukuat bantuan nafas setelah 30 kompresi dan setiap bantuan nafas diberikan selama 1 detik. Ketiga, yaitu ada langkah sebelum melakukan CPR. Ada 5 syarat. Yang pertama, memeriksa keamanan sekitar atau pastikan dalam keadaan aman, dan apabila korban berada di tengah keramaian, evakuasi ke tempat yang lebih tenang dan aman. Yang kedua, memberikan keadaan korban pemeriksaan dengan cara memanggil namanya atau berusaha membangunkan. Jika ia sadar, upayakan agar tetap sadar diri dan tetap periksa denyut nadi dan responnya. Tiga, lakukan evaluasi pernapasan korban. Pastikan korban masih bernafas secara normal dengan melihat apakah dadanya bergerak atau turun. Selanjutnya, dekatkan telinga Anda ke mulut dan hidung korban untuk dengar suara napas dan merasakan hembusan napas di pipi Anda. Yang keempat, periksa nadi. Pastikan jantung korban tetap berdetak dengan memeriksa denyut nadi di pergelangan tangannya atau memeriksa denyut nadi di bagian sisi lehernya. Yang kelima, cari bantuan medis apabila orang yang hendak ditolong tidak menunjukkan respon atau tidak sadar diri. Segera hubungi tenaga medis di nomor 112 atau rumah sakit terdekat dan lakukan CPR sampai bantuan datang. Yang keempat, ada proses penghentian CPR. Ada 6 proses penghentian CPR. Yang pertama, denyut nadi sudah tidak terasa dan suhu tubuh atau keadaan badan mulai dingin. Yang kedua, korban sudah terasa nadinya atau membuka mata. Yang ketiga, ada permintaan untuk DNR, not resuscitation, permintaan dari keluarga pasien. Yang keempat, penolong sudah mulai merasa lelah. Yang kelima, ketika tim medis datang membawa ambulan dan peralatan yang memadai. Yang keenam, korban sudah mulai muncul tanda kematian pasti atau mediation maksimal. Yang kelima, CPR dikatakan berhasil apabila korban memberikan 5 indikasi sebagai berikut. Yang pertama, penderita dapat menggerakkan tangan atau kakinya. Yang kedua, keadaan kulit kembali normal secara perlahan atau tidak pucat. Yang ketiga, adanya pergerakan pada dada yang menunjukkan korban kembali bernafas atau tulang rusuk naik turun. Yang keempat, bagian pupil pada mata mengecil apabila terkena cahaya. Yang kelima, denyut jantung mulai terasa. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan apa itu cardiopulmonary resuscitation atau CPR yang dalam bahasa Indonesianya resusitasi jantung paru atau RJP. Jika kata-kata saya ada yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.